Pengukuran luas bidang beraturan dan tak beraturan. Luas adalah ukuran seberapa besar suatu bidang atau permukaan dua dimensi. Pada sebuah cermin, permukaannya disebut luas. Satuan internasional untuk luas adalah meter kuadrat. Nah, sekarang, bagaimana cara kita mengukur luas dari papan tulis ini? Pertama, kita ukur terlebih dahulu panjang dan lebarnya dengan pita ukur. Ternyata panjangnya adalah 2 meter dan lebarnya 1,2 meter. Lalu, untuk mengetahui luas sebuah persegi panjang, kita kalikan panjang dan lebarnya. Maka hasilnya adalah 2,4 meter kuadrat. Nah, cara pengukuran tadi disebut cara pengukuran tidak langsung. Karena bentuk papan tulis ini beraturan, maka bisa kita simpulkan bahwa untuk mengukur luas bidang beraturan bisa dilakukan dengan cara pengukuran tak langsung. Selain bentuk persegi dari papan tulis, apalagi luas bidang yang beraturan? Nah, mari kita lihat. Persegi luas sama dengan A kali A, di mana A adalah panjang dari sisi persegi. Segitiga luas sama dengan setengah B dikali T, di mana B adalah alas dan T adalah tinggi segitiga. Jajar genjang luas sama dengan B dikali T, di mana B merupakan alas dan T adalah tinggi. Trapesium L sama dengan 1/2 kali penjumlahan B1 dan B2 dikali T, di mana B1 adalah alas trapesium, B2 adalah panjang sisi atas trapesium, dan T adalah tinggi. Lingkaran luas sama dengan Pi dikali R kuadrat, di mana R adalah jari-jari lingkaran dan Pi bernilai 22/7. Lalu, bagaimana dengan luas yang tak beraturan? Seperti luas dari daun atau alas sepatu. Apakah bisa dengan cara pengukuran tak langsung? Tentu tidak, bukan? Untuk luas tak beraturan, kita bisa memakai cara pengukuran langsung, yaitu dengan cara menaksir menggunakan luas unit terkecil. Nah, supaya lebih paham, mari kita lakukan pengukuran. Ini adalah alas sepatu. Nah, mari kita coba ukur berapa luasnya. Pertama, kita gambarkan bentuk alas sepatu kita pada kertas grafik berpetak dengan satu petaknya adalah 1 cm dikali 1 cm. Kemudian, kita hitung duluan petak yang lengkap menutupi atau hampir menutupi petak dengan penuh. Nah, ternyata adalah 13 petak. Kemudian, baru kita hitung petak yang tidak penuh. Seperti petak ini, kita asumsikan 2 buah petak ini sama dengan 1 petak penuh. Kemudian, dilanjutkan lagi dengan petak ini kita asumsikan juga sebagai 1 petak penuh. Dan juga sama dengan petak ini. Ternyata totalnya ada 17 petak. Nah, karena 1 petak ini adalah 1 cm kuadrat, maka bisa kita asumsikan bahwa luas alas sepatu ini adalah 17 cm kuadrat. Pengukuran volume zat padat dan cair. Isi atau volume adalah ukuran seberapa besar ruang yang ditempati oleh sebuah benda 3 dimensi. Pada kotak kubus ini, tiap sisi dari kotak ini adalah merupakan luas dan isi dari kotak ini disebut volume. Cara untuk mengukur volume dari kotak kubus ini adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Jika sebuah kubus volumenya adalah 27 cm kubik, maka bisa kita sebut bahwa sebuah kubus ini mempunyai 27 buah kotak kecil dengan volume masing-masing kotak sama dengan 1 cm kubik. Nah, kubus adalah termasuk zat padat beraturan. Apalagi yang termasuk zat padat beraturan? Berikut beberapa contoh zat padat beraturan. Balok, volume sama dengan P dikali L dikali T, di mana P sama dengan panjang, L sama dengan lebar, dan T sama dengan tinggi. Silinder, volume sama dengan A dikali T, di mana A adalah luas alas, yaitu luas lingkaran, dan T adalah tinggi, sama dengan
pi R kuadrat dikali T. Kerucut, volume sama dengan A dikali sepertiga T, di mana A merupakan luas alas lingkaran dan T adalah tinggi, sama dengan pi R kuadrat dikali sepertiga T. Bola, volume sama dengan 4/3 pi R pangkat 3, di mana R adalah jari-jari dan pi bernilai 22/7. Nah, jika yang kita ukur tadi adalah zat padat yang tetap bentuknya, bagaimana cara kita mengukur zat cair yang bentuknya tidak tetap? Caranya adalah dengan pengukuran langsung menggunakan gelas ukur. Satuan yang banyak kita temui sehari-hari untuk zat cair adalah liter, mililiter, dan cc. Contoh, minyak 1 liter, air mineral 500 ml, darah 50 cc. Bagaimana hubungannya? 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik, sedangkan 1 mililiter sama dengan 1 sentimeter kubik sama dengan 1 cc. Ketika zat cair membasahi kaca, terjadi sifat meniskus atau kelengkungan. Pada air, sifat meniskusnya adalah melengkung ke bawah atau disebut meniskus cekung. Sedangkan pada air raksa, meniskus yang terjadi adalah meniskus ke atas atau meniskus cembung. Ini ada kaitannya pada pengukuran volume zat cair pada gelas ukur. Mari kita coba ukur volume air pada gelas ukur ini. Pada saat pengukuran volume air, harus diperhatikan bahwa pembacaan volume air bukan pada sisi paling pinggirnya pada gelas, tetapi pada meniskus cekungnya. Sehingga bisa kita lihat bahwa volume air ini adalah 22 ml. Sama halnya pada pengukuran air raksa dengan meniskus cembung. Pembacaan yang tepat adalah pada puncak meniskus, dan volume air raksa ini adalah 14 ml. Pengukuran volume zat padat tidak beraturan. Untuk volume zat padat yang beraturan seperti kubus, bisa kita ukur dengan cara tak langsung, yaitu dengan perkalian panjang sisi-sisinya, yang sudah kita ukur terlebih dahulu. Nah, bagaimana dengan zat padat yang tidak beraturan yang tidak bisa kita ukur panjang sisinya? Contohnya, sebuah batu yang tak beraturan seperti ini. Nah, cara pembacaan volume air yang sudah kita pelajari pada bagian sebelumnya, bisa kita gunakan untuk mengukur zat padat yang tidak beraturan seperti batu ini. Mari kita lakukan pengukuran. Pertama, kita siapkan sebuah bejana ukur yang sudah terisi dengan air. Isikan air pada bejana dan catatlah volume awal air tersebut, yaitu 40 ml. Lalu, masukkan batu tadi ke dalam bejana. Pastikan semua bagian dari batu masuk ke dalam air. Karena air diberi sebuah batu, maka volume air secara keseluruhan akan bertambah. Nah, catat perubahan volume akhir pada bejana ukur. Hasilnya adalah 52 ml. Volume batu adalah volume akhir yaitu 52 ml dikurang volume awal 40 ml. Maka kita dapatkan volume batu yaitu 12 ml atau sama dengan 12 cm kubik. Karena 1 ml sama dengan 1 cm kubik. Untuk volume benda yang lebih besar, bisa digunakan gelas berpancuran dan sebuah gelas ukur. Caranya adalah, isi air sampai tumpah sedikit dari pancuran gelas. Lalu, tambahkan gelas ukur di bawah pancuran. Dan, masukkan benda yang akan diukur tersebut ke dalam gelas. Nah, air yang tumpah melalui pancuran tersebut akan tertampung di gelas ukur. Selanjutnya, tinggal kita ukur berapa besar volume air yang tertampung di dalam gelas ukur tersebut. Nah, itulah volume dari benda tersebut. Gampang bukan?